pagi anak-anakku kelas 9. Jumpa lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya, Ibu Adel Gonda Saja. Hari ini kita akan belajar tentang menulis teks pidato persuasif. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, baiklah kita mengawalinya dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kali lalu Anda sudah belajar tentang struktur teks pidato persuasif dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Ibu ingin mengingatkan sekali lagi bahwa struktur teks pidato persuasif terdiri dari 3 bagian pokok, yaitu pendahuluan atau pembukaan yang terdiri dari salam pembuka, sapaan penghormatan, puji syukur, dan terima kasih. Kemudian bagian kedua, isi pidato, itu ada 3 bagian juga yang terdiri dari pernyataan posisi, tahap argumen, dan penguatan pernyataan posisi atau simpulan. Kemudian penutup pidato terdiri dari 3 bagian, yaitu harapan atau ajakan, permohonan maaf, dan salam penutup. Kemudian tentang ciri-ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif. Yang pertama, sebuah teks pidato persuasif biasanya menggunakan kalimat aktif. Yang kedua, menggunakan kata tugas. Yang ketiga, menggunakan kosakata emotif. Yang keempat, menggunakan sinonim. Yang kelima, menggunakan kata benda abstrak. Dan yang keenam, menggunakan istilah teknis bidang ilmu. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan kalian memperhatikan slide berikut ini. Jadi hari ini kita belajar tentang kompetensi dasar yang berbunyi menuangkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif, misalnya tentang lingkungan hidup, tentang kondisi sosial dan atau keragaman budaya, secara lisan dan atau tulisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Ada 2 indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menyusun teks pidato persuasif, dan yang kedua, menyajikan pidato persuasif. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, melalui pembelajaran daring atau setelah Anda mengikuti proses pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat 1. Menyusun kerangka teks pidato persuasif dengan tepat, dan yang kedua, menulis teks pidato persuasif sesuai dengan struktur dan kebahasaannya. Jadi fokus kita pada hari ini adalah tentang menulis teks pidato. Kita lihat materi pembelajaran kita secara rinci. Yang pertama, menyusun teks pidato persuasif. Menyusun pidato persuasif dilakukan dengan mengikuti beberapa langkah. Jadi ada 5 langkah dalam menyusun teks pidato persuasif. Langkah yang pertama adalah memilih atau menentukan tema pidato. Yang kedua, menentukan tujuan berpidato. Yang ketiga, mengumpulkan bahan atau data. Langkah yang keempat, menyusun kerangka pidato. Langkah yang kelima adalah mengembangkan kerangka menjadi teks pidato yang utuh dan lengkap. Penjelasan tentang langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif dapat Anda perhatikan pada tayangan atau slide berikut. Yang pertama, memilih tema atau topik pidato. Topik yang dipilih
harus benar-benar sudah dikuasai. Misalnya tentang kebersihan lingkungan, atau tentang penggunaan internet yang berlebihan, atau topik-topik yang lain yang sudah Anda kuasai. Langkah yang kedua, menentukan tujuan pidato persuasif. Sebuah pidato persuasif bertujuan menyampaikan pendapat, pandangan, gagasan, atau pesan dengan alasan yang kuat dan meyakinkan, sehingga mampu memengaruhi, membujuk, dan mengajak pendengar sesuai dengan topik dan isi pidato. Jadi tujuan pidato persuasif adalah memengaruhi pendengar, membujuk pendengar, mengajak pendengar agar bisa melakukan sesuatu seperti yang pengarang atau orator katakan dalam pidatonya. Kemudian langkah yang ketiga adalah mengumpulkan bahan atau data untuk mendukung argumen. Data-data baik berupa fakta, contoh, bukti, maupun pendapat para pakar perlu dikumpulkan sebanyak-banyaknya agar teks pidato persuasif dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Langkah yang keempat, menyusun kerangka pidato. Jadi kerangka pidato yang akan kita susun harus sesuai dengan struktur teks pidato. Contoh kerangka pidato, misalnya kita memilih atau menentukan tema pidatonya adalah tentang kebersihan lingkungan, maka kerangka pidato yang dapat kita buat adalah sebagai berikut. Pertama, pendahuluan. Itu terdiri dari salam pembuka. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau salam sejahtera, atau selamat pagi, dan lain-lain salam pembuka. Kemudian, sapaan penghormatan. Sapaan penghormatan harus kita urutkan mulai dari orang yang paling tinggi kedudukannya sampai kepada orang yang paling rendah kedudukannya. Jadi tergantung siapa pendengar pidato kita atau siapa yang hadir dalam acara tersebut, lalu kita urutkan sapaan penghormatannya. Misalnya yang terhormat, yang kami hormati, yang kami kasihi, dan seterusnya. Kemudian puji syukur dan terima kasih. Ucapan syukur ditujukan kepada Tuhan dan terima kasih kepada hadirin yang telah meluangkan waktu, atau Anda berterima kasih karena telah diberi kesempatan untuk berpidato atau menyampaikan pidato. Yang kedua, isi pidato. Struktur isi pidato terdiri dari 3 bagian pokok seperti Anda pelajari kali lalu. Itu dimulai dari pernyataan posisi. Pernyataan posisi ini mengungkapkan tentang bagaimana pendapat atau pandangan pengarang dalam melihat sebuah topik atau tema pidato. Contohnya, misalnya tadi temanya adalah tentang kebersihan lingkungan, maka pernyataan posisi atau sudut pandang pengarang mengatakan bahwa lingkungan seharusnya mencerminkan budaya yang mengedepankan kenyamanan. Kemudian, tahap argumen, pemberian alasan yang kuat dan yang meyakinkan berhubungan dengan pernyataan posisi tadi. Misalnya, berupa pokok-pokok pikiran seperti lingkungan sekolah harus bersih, sejuk, dan menenteramkan. Atau pokok pikiran yang kedua, sebagai siswa harusnya sadar akan kegunaan tong-tong sampah yang ada di sekolah masing-masing. Mungkin 2 pokok pikiran ini menjadi argumen atau alasan yang mendukung pernyataan posisi yang diungkapkan oleh pengarang tadi tentang lingkungan seharusnya mencerminkan budaya yang mengedepankan kenyamanan. Yang berikut, penguatan pernyataan posisi atau simpulan. Itu bagaimana pengarang membuat simpulan terhadap pernyataan posisi tadi. Jadi contohnya misalnya, kesadaran akan kebersihan lingkungan menjadikan sekolah sebagai tempat belajar yang nyaman. Jadi itu struktur isi pidato. Kemudian penutup pidato terdiri dari harapan atau ajakan,
Jadi di akhir pidato Anda mengajak agar pendengar melakukan apa sesuai dengan apa yang Anda inginkan dalam pidatomu. Kemudian Anda menyampaikan permohonan maaf jika dalam berpidato atau dalam naskah pidato Anda ada hal-hal yang kurang berkenan. Kemudian ditutup dengan salam penutup. Biasanya berupa ucapan terima kasih dan salam penutup. Langkah yang terakhir setelah Anda menyiapkan kerangka pidato adalah mengembangkan kerangka menjadi teks pidato persuasif yang utuh dan lengkap. Dalam mengembangkan kerangka pidato menjadi naskah pidato, kalian perlu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik memiliki etika. Etika di sini artinya sopan santun dalam berbahasa. Kemudian memiliki estetika. Estetika ini berhubungan dengan keindahan berbahasa. Dan bahasa yang Anda gunakan harus dapat diterima oleh semua lapisan. Jadi jangan sampai dalam bahasa pidato Anda menggunakan kata-kata yang sulit dipahami pendengar, atau Anda menggunakan istilah-istilah asing yang tidak dipahami oleh pendengar. Kemudian, bahasa yang kita gunakan juga harus disesuaikan dengan usia pendengar. Misalnya, kalau usia pendengarnya adalah anak-anak, maka bahasanya juga disesuaikan dengan bahasa anak-anak. Kalau pendengarnya adalah orang dewasa, kita sesuaikan bahasanya. Atau kalau pendengarnya adalah orang-orang yang tidak berpendidikan, juga kita perlu menyesuaikan bahasanya. Kalau pendengarnya adalah orang-orang terdidik, kita juga perlu menyesuaikan bahasanya. Jadi dalam mengembangkan kerangka menjadi teks pidato persuasif yang utuh dan lengkap, yang perlu kita perhatikan adalah penggunaan bahasanya. Kemudian jangan lupa juga memperhatikan struktur teks pidato secara sistematis. Baik, itu tentang menulis teks pidato. Kemudian bagaimana kita menyajikan pidato persuasif. Menyajikan pidato persuasif di sini artinya bagaimana Anda menyampaikan teks pidato yang sudah Anda tulis itu secara lisan. Untuk menyampaikannya secara lisan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kalian harus menyiapkan mental. Yang kedua, harus berlatih secara lisan. Jadi melakukan latihan berulang-ulang sebelum Anda tampil berpidato. Yang ketiga, Anda harus menyampaikannya dengan vokal atau suara yang jelas. Yang keempat, melafalkan kata-kata dengan benar. Yang kelima, Anda dapat melakukan gestur atau gerak tubuh dengan tepat. Yang keenam, kalian juga dapat menerapkan intonasi sesuai dengan maksud kalimat. Dan yang ketujuh, dalam berpidato Anda harus menatap para pendengar. Itulah materi pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, di akhir pembelajaran ini, mari kita simpulkan materi menulis teks pidato secara tepat. Baik. Jadi untuk menulis teks pidato kita harus melewati beberapa langkah. Ada 5 langkah tadi. Yang pertama, Anda harus bisa menentukan tema atau topik pidato. Yang kedua, menentukan tujuan pidato. Yang ketiga, mengumpulkan bahan atau data. Yang keempat, kalian harus menyusun kerangka teks pidato. Dan yang kelima, mengembangkan kerangka teks pidato menjadi teks pidato yang utuh dan lengkap. Kemudian, dalam menyampaikan pidato secara lisan, Anda juga harus memperhatikan beberapa hal tadi seperti persiapan mental, kemudian vokal atau suaramu harus jelas ketika menyampaikan pidato, gestur, mimik atau gerak tubuh yang cocok atau yang tepat sesuai dengan isi pidato, kemudian pelafalan kata-kata dengan jelas dan benar, intonasi kalimat yang tepat, dan dalam berpidato kalian harus bisa menatap pendengar secara
menyeluruh. Baik anak-anak, itulah materi tentang menulis teks pidato, dan di akhir pembelajaran ini ada tugas yang perlu Anda selesaikan. Perhatikan slide berikut. Pilihlah salah satu tema pidato berikut. Jadi ada 5 tema yang disiapkan di sini. Anda punya tugas memilih salah satu tema yang sudah Anda kuasai. Misalnya tentang A. Perjuangan menggapai cita-cita, atau B. Tentang kebersihan lingkungan, C. Penggunaan internet yang berlebihan, D. Anti kekerasan atau anti tawuran, dan E. Perang melawan narkoba. Tulislah sebuah teks pidato persuasif berdasarkan tema yang sudah Anda pilih atau tentukan, dan sesuaikan dengan sistematika atau struktur pidato dan ciri kebahasaannya. Hasil pekerjaan Anda dapat kalian kirimkan berupa foto ke nomor WhatsApp berikut. Silakan perhatikan di tayangan. Untuk kelas 9A sampai 9E ke nomor WA Ibu Adel dengan nomor sekian 0823 9588 2523. Untuk kelas 9F sampai 9I untuk ke nomor WA Payaner 0812 3959 4228, dan untuk kelas 9C kirimkan ke nomor WA Ibu Welmi dengan nomor 0853 3371 1330. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap kalian harus tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa dalam pembelajaran minggu depan. Oh iya, ada informasi karena kali ini kita mengakhiri pembelajaran tentang teks pidato persuasif. Informasinya minggu depan kalian mengikuti penilaian harian kedua. Terima kasih dan selamat siang. Kita tutup kembali dengan doa.